Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini Sanovia Aprilia bisa kembali menjumpai Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Jumat malam pemirsa, waktunya kita berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV ada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Bapak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya Kang? Alhamdulillah, sehat, semangat. Semangat. Hujan tidak menghalangi kegiatan? Tetap lancar? Walaupun hujannya frekuensinya semakin tinggi, dan daya tampungnya tidak memadai dan akhirnya meluber kemana-mana, tetap semangat. Tetap semangat, yang memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon juga ya. Tapi sumber aman ya, nggak banjir nih? Sumber tidak banjir. Tidak banjir, siap. Aman berarti gitu ya. Karena wilayahnya wilayah pegunungan ya. Iya, oke. Tapi talunya tuh rentan juga tuh Pak Ketua? Ya tipis-tipis. Tipis-tipis, baiklah, masih aman ya, terkendali ya. Selain Pak Ketua DPRD, di sini juga hadir Pak Mat Saleh, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggak banjir dong rumahnya nih? Sekarang sudah surut. Sudah surut, baiklah. Ini memang hujannya intensitasnya tinggi ya Pak ya? Iya. Jadi harus waspada juga warga nih Pak? Iya harus. Ya makanya saya selaku anggota Dewan dari Dapil 6, ya dari fraksi PKB. Ya. Ya, saya dari Komisi 3, ya memang itu bagian daripada kami ya. Cuman ya saya sekarang melihat prihatinnya tuh sampai detik ini, ya masyarakat yang kena dampak banjir tersebut itu masih pada sibuk. Masih sibuk? Iya, ngebersihin lumpur sih. Membersihkan sisa-sisa lumpurnya. Masih dievakuasi atau bagaimana sih kondisi terkini nih Pak? Sekarang sudah terlepas daripada evakuasi. Ya, alhamdulillah. Oke, ini banjir di wilayah Timur Cirebon ini mendapatkan perhatian banyak pihak. Betul. Ya Pak, yang karena ini terparah Pak. Betul. Sebelumnya konon katanya pernah terjadi tahun 2018. Sampai data yang Bapak dapat ini berapa banyak nih Pak kecamatan yang terendam nih, Pak Ketua? Kalau 1 minggu terakhir ada 2 daerah aliran sungai yang menimbulkan banjir ya. Yang pertama jebolnya tanggul Sungai Cisanggarung. Tanggul di Sungai Cisanggarung ini tidak hanya di sisi Kabupaten Cirebon, tapi di Kabupaten Brebes juga jebol juga, ada 3 tanggul. 8 kecamatan terendam di Losari Brebes. Di sisi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, ada 1 tanggul di wilayah Kecamatan Pabedilan. Ini kejadiannya jam 9 pagi kemarin dan menyebabkan beberapa desa terendam di wilayah Pabedilan. Dan yang paling parah dan paling dekat itu PT Long Ridge, hampir separuhnya terendam. Waduh, ini sampai viral ya Pak ya videonya, viral, ya. Karena parkirannya terendam, motor-motor karyawan di sana Pak. Lewat semua. Kelem semua katanya Pak. Iya itu. Nah, daerah aliran sungai yang kedua yang signifikan menyebabkan banjir, daerah aliran sungai Ciberes. Nah, Ciberes ini persoalannya karena sedimentasinya terlalu tinggi dan akhirnya daya tampung sungainya tidak sebanding dengan kapasitas air yang turun pada saat terjadi luapan dari Kuningan. Nah, sepanjang jalur Ciberes ini mulai dari Walet yang paling parah nih, kemudian Babakan, Gebang, Panganan kena semua dampak banjirnya. Pabuaran termasuk ya. Nah, yang di Kecamatan Walet khususnya ini kan yang menjadi langganan. Jadi dari Bendung Ambit kemudian mengaliri beberapa desa Mekarsari, Gunung Sari, ada cekungan. Yang cekungannya itu sejajar dengan dasar sungai. Akhirnya ketika normalisasi ini tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka sedimentasi akan lebih cepat. Jadi kalah balapan ya antara sedimentasi dengan normalisasi. Karena normalisasinya tidak signifikan, sehingga kita hanya bisa mengurangi frekuensi banjirnya saja. Kalau tahun lalu sebelum dinormalisasi selama
2 bulan itu bisa 28 kali banjir, Oke. banjir harian. Jadi setiap ada limpasan dari hulu sungainya di Kuningan, maka dia akan terendam selama 14 jam. Oke. Selama 28 kali banjir. Nah kemarin ini saya hitung tahun ini baru 8 kali, yang parah ini baru 2 kali, dan kemarin termasuk yang kedua yang parah. Jadi kita jam 12 malam ikut Langsung ke lokasi Pak Ketua. ngangkutin teman-teman yang perlu dievakuasi, ibu-ibu yang sudah tua, kakek-kakek gitu, sama anak-anak gitu. Karena banjirnya sampai seleher. Wow, Malah sampai seleher orang dewasa ini ya? Ya, di cekungan Mekarsari sampai di atas kepala gitu. Oke. Terutama Ciuyah itu. Ciuya terparah itu, Pak Mat. Memang Cirebon kan langganan banjir, tapi untuk yang kemarin terjadi di Cirebon Timur itu yang terparah, Pak Mat Saleh. Betul. Yang Bapak tahu ini, Pak. Ya, sampai ada hampir 2 meter bahkan lebih. Oke. Ya, Cuman ada hanya yang terlihat begitu. atapnya aja ada. Oh. Gitu. Bayangkan di situ Pak, kondisi saat banjir itu kan Pak, pasti kan warga membutuhkan pertolongan. Pasti. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri ya Pak ya. Betul, 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 betul. Lalu bagaimana Pak Ketua saat ke sana Pak, kondisi warga itu panik semuanya Pak Ketua? Sebagian dari mereka sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Khusus yang di Kecamatan Walet, Ambit, Ciuyah gitu ya. Karena memang frekuensi banjirnya ini sudah banjir rutin tahunan yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Jadi mereka punya tingkat kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Sebagian dari mereka memang rumahnya sudah ditinggikan, tapi kan tidak semua, mungkin hanya 30%. Sisanya masih sejajar dengan jalan. Nah, di sisi lain, teman-teman dari BPBD, penanggulangan bencana daerah, teman-teman dari Polresta Kabupaten Cirebon, teman-teman dari Koramil, Babinsa, cukup efektif melakukan giat tanggap darurat, sehingga proses evakuasinya bisa cepat dan alhamdulillah nggak ada korban. Kecuali kemarin ada yang sempat tersengat listrik ya Pak Ketua. Ya. Ada 2 korban yang meninggal karena tersengat listrik Pak Masalah ya. Oke, Pak, Cirebon darurat banjir ini antisipasinya apa? Apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang penanganan yang salah atau seperti apa Pak? Ini koordinasi dengan BBWS, Camat Pisang Garu juga pasti kan perlu dilakukan. Bagaimana Pak Masalah? Ya, kalau untuk menurut kami, saya minta bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu harus menyikapi atas kejadian yang begitu besarnya sedimentasi, sehingga bahwa air tersebut itu yang menyalur kepada artinya tersier sekalipun sekunder, terutama itu harus kita diutamakan. Ini banyak yang terkait sekunder tersebut itu yang memang harus dinormalisasi, revitalisasi. Kemarin kan yang revitalisasi atau dinormalisasi itu kan hanya sekundernya saja, ya kan? Nah, tapi tersiernya ini tidak dibenahi, sudah pada dangkal, sudah pada rusak. Ya maksudnya ketika curah hujan besar, sedimentasinya besar, ya maksudnya setidaknya kan bahwa sekunder itu cepat ditangani supaya bahwa air tersebut itu kan bisa ya setidaknya bisa tertangani lah, ya kan? Maka saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Cirebon bagaimana untuk menyikapi ketika deras hujan besar, ya jangan setelah sudah terjadi ini kan Terlambat ya Pak? Bahkan kan intinya gini, kemarin aja kan termasuk satu, ya kan ketika banjir itu kan listrik pada mati. Iya. Nah terus penanganan itu kan lambat cara menangani untuk masyarakat yang kena dampak banjir tersebut. Saya pengen tuh bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut harus lebih tanggap lah. Dan bagaimana kita ke depannya agar bahwa di Cirebon Timur itu jangan sampai terulang lebih parah lagi. Nah satu contoh itu yang namanya di Kecamatan Walet. Dalam 1 tahun itu 28 kali bahkan lebih. Wow. Ini PR kita semuanya. Banjir terus-menerus terjadi di Walet itu Pak? Iya, ya mungkin setelah terjadinya normalisasi atau revitalisasi, maksud saya itu jangan hanya ditangani untuk tersier atau sanggarunya atau tersiernya saja.
sekundernya saja, tersiernya juga harus cepat ditangani loh. Kasihan masyarakat, sudah susah perekonomian, ditambah ya musibah karena banjir, ya kan? Kami selaku anggota DPRD yang kemarin termasuk yang kena dampak banjir itu, kadang saya juga harus menyikapi seperti apa. Kebetulan kami kan di Komisi 3. Oke. Banyak juga yang mengeluhkan langsung. Wah, banyak banget, banyak sekali. Saya sampai buka dapur tuh 1 hari 1 malam saya. Oke, keluhan banyak tuh ya Pak ya? Banyak banget. Kebanyakan mereka ingin apa sih Pak? Ya, keinginan mereka tersebut itu satu, ini bagaimana caranya agar pemerintah secepatnya gitu ya menangani atau penanggulangan terkait banjir tersebut. Mereka sudah resah, walaupun memang mereka sudah terbiasa. Tapi walaupun sudah terbiasa, tapi kalau memang pemerintah daerahnya tidak tanggap banget, ya masyarakat mau sampai kapan? Betul. Ya, kan gitu. Setiap hujan dia merasa was-was, setiap hujan merasa was-was. Ya maksudnya tuh sampai kapan seperti itu? Kan nggak tenang juga ya Pak hidupnya Pak. Kalau hujan yang intensitas tinggi apa ya? Waduh, ini ancaman juga termasuk ya Pak masalah ya? Ya udah pasti Bu. Oke, Pak Ketua, apa sih yang harus diperbaiki terlebih dahulu nih Pak? Agar Cirebon bebas dari banjir. Banyak hal. Yang pertama begini, kenapa banjir terjadi? Sebenarnya kalau air boleh ngomong, Ngobrol gitu ya Pak ya? air boleh ngobrol nih. Halo manusia, aku harus meresap ke bumi, tapi jalanku kamu gunakan untuk pemukiman, sungai-sungaiku sudah dangkal, tampungan airku sudah engkau pakai untuk kegiatan yang lain di luar, untuk kebutuhanku meresap ke dalam bumi gitu. Iya. Maka kubasahi saja rumah kalian gitu. Iya, begitu ya. Karena tertutup ya, tidak lancar alirannya itu ya Pak. Jadi kalau air itu dia harus punya jalan. Ketika jalannya dipakai oleh kita, maka dia akan pakai jalannya manusia gitu kan. Dulu kenapa tidak banjir? Kok sekarang banjir? Kalau sungai itu kan ada kapasitasnya. Kalau dulu lebar sungai di hulu 40 meter, kemudian di hilir 40 meter. Kenapa sekarang di tengahnya lebarnya cuma 8 meter gitu kan? Karena sedimentasi yang terjadi di tengah pemukiman itu sekarang udah jadi bangunan-bangunan. Oke. Nah, ketika terjadi bangunan-bangunan itu, maka kapasitas tampung sungainya menjadi berkurang. Yang tadinya misalnya bisa menampung sampai 5 juta kiloliter. Kemudian terjadi sedimentasi dan kiri kanan sungainya sudah diisi oleh bangunan liar. Kapasitasnya menjadi 3 juta kiloliter. Ketika debit hujan signifikan datang tiba-tiba, maka daya tampung sungainya tidak memadai dan akhirnya meluap. Meluapnya ke pemukiman. Oke, tumpah lagi gitu ya Pak. Nah, ini kita bicara penyebabnya dulu. Nah, bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan nanti setelah. Ditahan sesaat lagi ya. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon dan dengan temanya pemirsa penanganan banjir di Cirebon Timur. Oke, berapa lama kira-kira untuk bisa membenahi agar Cirebon ini bebas dari banjir Pak Ketua? Butuh waktu lama kah? Mungkin 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Bayangkan, kita punya 14 daerah aliran sungai. Banjir ini dari mulai Kapetakan sampai Losari perlu ditanggulangi dampaknya. Jadi saya pikir menormalisasi seluruh daerah aliran sungai ini menjadi program prioritas yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Tahun ini prioritas ya? 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan prioritas. Karena sangat berkelindan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Coba bayangkan kalau pabrik-pabriknya sampai kebanjiran, jangan-jangan nanti pabriknya tutup. Nah itu dia, kemarin aja tuh udah
kebanjiran itu Pak. Sawahnya kebanjiran sampai 4 kali masa tanam kan, Gagal petaninya ruginya menjadi luar biasa. Sedangkan asuransi nggak mau cover kalau misalnya sudah 3 kali kena banjir gitu kan, karena rugi. Belum untuk kegiatan ekonomi yang lain. Saya pikir ini prioritas penting. Melanjutkan hal yang tadi ya Mbak ya. Oke. Banjir ini kan persoalan pokoknya adalah daya tampung. Tempat-tempat air yang ada di Kabupaten Cirebon ini tidak seimbang dengan jumlah debit air yang mengalir. Dan ini harus dinormalisasi agar daya tampungnya sesuai dengan jumlah debit air. Malah harapannya daya tampungnya 2 kali lebih besar daripada jumlah debit air yang masuk gitu. Kabupaten Cirebon kan terletak di bawah ya, dia cenderung daratan rendah. Sumber banjir ini airnya dari Majalengka, dari Kuningan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pasti memperbesar kapasitas tampung melalui normalisasi sungai. Pembangunan waduk Setu Patok saja kapasitasnya sudah menurun drastis. Nah, kalau dulu sampai 18 juta kiloliter, sekarang tinggal 7 sampai 8 juta kiloliter. Ini persoalan. Kemudian saya kira di Walet penting untuk segera dibangun embung agar dia punya tampungan air yang memadai ketika air meluap. Walet punya waduk itu. Kapasitas tampung, punya tempat mangkok untuk menyimpan air sementara gitu. Yang kedua, kalau seandainya nggak punya kapasitas tampung, minimal semua saluran sepanjang aliran sungai itu harus diperbesar dan diperlebar. Nah, untuk normalisasi ini kan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena ada kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Saya pikir perlu sinergi antara BBWS, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Tapi karena banyaknya kewenangan ini, pemerintah daerah harus bisa menjadi playmaker yang baik untuk mengatur sinergitas ini gitu. Artinya pemetaan persoalan ini harus detail dulu. Kebutuhan normalisasi berapa panjang, berapa banyak dari setiap daerah aliran sungai, kemudian dihitung dulu DD-nya, detail engineering desainnya, kira-kira beberapa panjang tanggul yang harus dibuat, mana yang prioritas terlebih dahulu dan seterusnya. Kalau perencanaan penyelesaian masalah banjir ini tidak bisa disiapkan dengan baik dan terukur, maka ya ini akan menjadi masalah rutin tahunan gitu kan. Terulang banjir kembali maning, nanti. banjir maning. Oke. Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkaitnya? Tadi melakukan pemetaan pengecekan tersebut, Pak Ahmad Saleh. Ya, untuk saat ini ya alhamdulillah pemerintah daerah ya artinya sudah menangani dengan semaksimal mungkin, walaupun memang belum maksimal, tapi ya udah semua turun ke lapangan. Maka tadi yang dikatakan ketua sendiri pun ya memang BBWS tersebut itu harus bersinergik dengan pemerintah provinsi, begitu juga pemerintah daerah kabupaten. Kalau tidak semua itu kita bersinergik, ini bagaimana di wilayah-wilayah yang memang rawan banjir tersebut ini. Dan memang tadi ketua punya suatu terobosan terkait embung. Ya kan, kita tidak hanya diselesaikan dengan apa istilahnya saluran selain air saja ya, termasuk sekunder atau tersier, itu pun juga sudah waktunya bahwa di Walet tersebut itu harus ada embung. Ya minimal mengurangi lah, minimal mengurangi artinya ketika hujan deras besar, sehingga ya intinya masyarakat kan bisa mengantisipasi setidaknya terlebih dahulu. Ini kan langsung dari artinya apa namanya dari bendungan Cikusik ya, itu kan adanya posisinya kan perbatasan antara Kuningan dengan dengan Walet. Cikusik itu ke bawahnya Kuningan, berarti Walet kan ke bawahnya ke Kabupaten Cirebon. Itu sangat berdempetan sekali. Maka ketika artinya hujan deras besar, terus sedimennya tidak tertahan, dan memang terjadinya bahwa orang-orang yang ada di masyarakat yang ada di Walet tersebut itu sudah tidak bisa artinya untuk mengantisipasi.
Bara satu langkah pun mereka sudah kena. Betul. Apalagi beberapa langkah dia lari. Karena banyak keluhan yang disampaikan kepada warga, apalagi di Cirebon Timur terkait dengan banjir lagi. Kapan Cirebon terbebas dari banjir? Ini untuk warga yang terdampak bagaimana nasib ke depannya? Apalagi ini sekolah juga terdampak. Pasti Tidak jelas ada aktivitas itu. belajar mengajar. Semuanya. Aktivitas masyarakat semuanya itu artinya semua berpengaruh semuanya. Terdampak semuanya. Tadi disampaikan Pak Ketua, apakah pemerintah daerah kita sudah menjadi playmaker yang bagus untuk perantara pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat? Bagaimana Pak Mas Saleh? Sebagai penghubung ini kan harus ada koordinasi nih ya yang baik. Ya sebetulnya bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut itu ya memang sudah mewacanakan ya untuk ke arah sana. Hanya wacana saja kah? Ya karena ya memang kita juga melihat daripada kemampuan anggaran kita. Kalau kita memaksakan, ya tanpa adanya bersinergi dengan pihak BBWS, dengan provinsi. Ya satu contoh sekarang, terkait tersier aja. Ya kan terkait ya istilahnya spal, sepanjang jalan provinsi. Itu semuanya dengan jalan itu rata. Semuanya, apa itu bukan tanggung jawab kita semua? Itu kan semuanya tanggung jawab kita semua. Ya yang ada di Kabupaten Cirebon. Kan seperti itu. Oke, yang harus dilakukan tadi normalisasi Pak Ketua ya. Di Kabupaten wilayah Cirebon Timur tuh ada sungai yang harus diperhatikan lebih katanya, data yang kita dapat Ciberes, Singaraja, Cijurai, Ciputih dan juga Cisanggarung. Kondisinya memang sangat memprihatinkan Pak Ketua. Beda-beda ya. Kalau yang Ciberes memang agak memprihatinkan. Singaraja tidak terlalu panjang, memang ada di Pangenan, perlu juga dinormalisasi karena banjir robnya luar biasa. Singaraja. Kalau Cisanggarung ini sungai yang termasuk sungai besar, ada di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, yang menjadi persoalan di Sungai Cisanggarung ini posisi kiri kanan sungai itu lebih rendah daripada badan sungai. Betul. Jadi tanggul kanan kirinya ini umurnya udah puluhan tahun dan posisi tanggulnya tidak dalam kondisi mantap. Tantangannya adalah pemerintah pusat harus bisa merevitalisasi tanggul-tanggul ini gitu. Jadi tanggul Cisanggarung ini sangat rentan untuk jebol. Oke, sudah kritis berarti? Apabila tidak dilakukan penguatan-penguatan di banyak sisi sepanjang saya mengukurnya kisaran 25 km gitu. Kanan kiri yang sebelah kanannya dengan Kabupaten Brebes, yang sebelah kirinya dengan Kabupaten Cirebon. Tahun 2018 awal itu di sekitar Ciledug jebol tanggulnya dan akhirnya Ciledug terendam berhari-hari 2018 sampai 3 meter banjirnya. Rumah berarti tenggelam itu ya? Atapnya udah nggak kelihatan, sebagian. Jadi kelihatan dari atas cuman atapnya saja karena tanggul sebelah kiri jebol. Kemudian beberapa tahun kemudian di wilayah Losari, Sungai Cisanggarung jebol juga. Nah, hari ini di Pabedilan, tanggul Cisanggarung juga jebol. Akhirnya Long Ridge terendam. Di Brebes Losari ada 3 sisi yang jebol. Akhirnya 8 desa terendam juga. Saya kira memang karena El Nino, perubahan cuaca yang tidak menentu juga menyebabkan frekuensi debit hujannya juga tidak teratur dan hari ini menurut teman-teman termasuk yang terbesar. Kalau alam kan kuasa yang di atas ya Pak Ketua, tapi kan sebagai kita pelaku-pelaku di bawahnya ada pemerintah daerah dengan perangkat-perangkatnya juga ini kan harus mengantisipasi dengan berbagai cara upaya gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan nih dari dinas terkait? Banyak. Oke, dijelaskannya usai jeda berikut ya. Kita tahan dulu pemirsa, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Tema kita malam hari ini pemirsa masih tentang penanganan banjir di wilayah timur Cirebon, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan bisa bergabung di line telepon 0231482138. Oke.
SMS, WA banyak kita terima dari warga di Kabupaten Cirebon terkait dengan penanganan banjir ini. Pemerintah kemana saja? Apakah karena anggaran yang tidak ada sampai wilayah Cirebon ini lagi-lagi terkena banjir? Bagaimana Pak Ketua menanggapi hal tersebut? Saya kira mungkin tingkat keseriusannya harus dikuatkan lagi gitu. Jadi pemerintah daerah, teman-teman di pemerintahan ini termasuk DPRD ya, kemudian teman-teman di kelompok masyarakat ini harus bahu-membahu memastikan masalah banjir terurai. Jadi kalau kita tidak serius menyelesaikan persoalan banjir, maka ini tidak akan tuntas-tuntas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang sudah dilakukan programnya, kira-kira apa langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah banjir? Kalau sepanjang yang kita perhatikan masih penyelesaian minor-minor saja, tidak ada strategi yang signifikan, upaya-upaya program yang konkret untuk menyelesaikan masalah banjir. Kita di legislatif sering sampaikan kepada teman-teman eksekutif, ini terkait Sungai Ciberes dulu lah. Karena Sungai Ciberes ini masih dalam wilayah daerah aliran sungai yang bisa kita intervensi gitu kan. Mulai dari normalisasi, kemudian masalah regulasi yang ada kaitannya dengan masalah penyelesaian di daerah aliran Sungai Ciberes. Ini pun belum disentuh gitu ya. Sehingga akhirnya belum ada dampak-dampak yang signifikan dari upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami merekomendasikan untuk yang pertama tadi segera dilakukan assessment, audit terkait dengan infrastruktur air yang ada di Kabupaten Cirebon. Sungai, irigasi sekunder, tersier, kemudian drainase yang ada di Kabupaten Cirebon, diaudit. Nah dari situ kita akan bisa tahu berapa sih kebutuhannya. Nah kalau sudah sampai kita bisa memetakan persoalan, kebutuhan penyelesaiannya ada di kecamatan apa saja, kemudian pilihan solusi yang paling efektif, efisien apa, itu kita 50% masalah udah selesai. Tinggal kita butuh anggarannya berapa gitu. Kalau kita masih belum bisa memetakan persoalan, ya berarti kita belum serius. Kalau cuman hanya bicara, oh ada 9 kecamatan yang terdampak, oh, hello, 9 kecamatan ini mau diapakan? Harus ada pemetaan ya? Iya, ketika masalah persoalan aja kita belum jelas. Kalau masalah kan udah jelas banjir nih masalahnya. Sekarang persoalan yang menyebabkan banjir itu terjadi apa? Ketika ini belum bisa diidentifikasi dan ketika solusi untuk menyelesaikan persoalan banjirnya juga belum teridentifikasi, ya kita masih jauh dari penyelesaian masalah banjir itu sendiri. Kita kan pengen Ciberes ini kalau hujan nggak banjir. Tapi Cirebon Timur ya, ini bukan anekdot tapi sering jadi bahan kelakar. Cirebon Timur ini kalau hujan banjir, kalau panas kekeringan. Kan berarti kita tidak mampu melakukan pengelolaan manajemen air yang baik. Nah, maksud saya begini, kita lebih serius lagi lah. Ini kan barang kelihatan mata. Air masuk kemudian dikelola dengan baik, kemudian bisa sampai mengalir ke sungai. Kan barang kelihatan mata. Kalau kita bicara soal kemiskinan, ini berapa persen yang miskin, gimana caranya meningkatkan pendapatan masyarakat, ini kan masalahnya lebih kompleks gitu kan. Terlalu banyak indikator ekonomi yang harus diintervensi, kebijakan yang harus dibuat lebih kompleks gitu. Wajar lebih sulit gitu kan. Tapi kalau banjir, kalau menurut saya yang paling penting itu tingkat keseriusannya lah. Gitu. Tingkat keseriusannya. Jadi sekarang sampai sejauh ini belum serius nih? Saya melihatnya belum. Gitu, masih copy paste kah programnya? Ada programnya? Ada nggak ya Pak Ketua? Loh, Pak Ketua bagaimana nih bagaimana melihatnya nih? Yang diajukan ke wakil rakyat nih? Saya kira kolaborasi. Jadi memang
ini bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat juga punya kewenangan yang besar. Karena Cisanggarung, Cimanuk ini kan tanggung jawabnya pemerintah pusat. Iya. Dan Cisanggarung ini penyebab banjir yang besar-besar di Kabupaten Cirebon gitu kan. Iya. Kalau Sungai Wangan Ayam kan yang terdampaknya tidak terlalu besar. Ciberes ya sepanjang kali Ciberes itu gitu kan. Tapi kalau Cisanggarung jebol tanggulnya, wah ini dampaknya berat ini kan. Oke. Nah, jadi saya kira itu ya. Nah, yang kedua yang penting itu tadi playmaker. Playmaker ini siapa yang bisa mengkonsolidasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan masyarakat gitu kan. Karena kan nggak mungkin pemerintah daerah sendirian. Nah, kaitannya dengan itu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat kan dibantu pemetaan persoalannya dan kebutuhan penyelesaian masalahnya. Jadi pemerintah pusat kan nggak mungkin nongkrongin Kabupaten Cirebon setiap hari, nongkrongin Brebes setiap hari. Ketika kita sudah menyodorkan ini loh persoalan, gambarnya seperti ini, kebutuhan solusinya A, B, C, D, kebutuhan anggarannya sekian triliun rupiah gitu kan. Tinggal kita komunikasikan. Nah, pemerintah pusat yang punya duit tinggal eksekusi pelaksanaan programnya. Nah, ini bagian dari kolaborasi yang menurut saya jadi penting gitu. Tapi kalau menuju situ saja tidak kita lakukan, gimana banjirnya bisa selesai gitu kan. Sependapat Pak Masaleh bagaimana Pak? Ya, saya sangat pendapat. Sulit tidak sih Pak untuk bisa sampai ke atas nih Pak? Ya sebetulnya nggak begitu sulit ya kalau memang pemerintahnya Proaktif. sangat ya artinya sangat serius ke arah sana. Ya kan tinggal titik-titik tertentu saja. Sedangkan di Kabupaten Cirebon kan kata ketua tadi punya artinya 14 sungai. Ya kan? Nah, dari 14 sungai tersebut itu ya di mana-mana saja yang memang yang harus diskala prioritaskan nih. Kita semuanya kan butuh tahapan ini. Step by step, ya kan? Nggak mungkin langsung kita tangani. Tapi yang ditangani ini kan titik persoalannya dulu, kan gitu. Saya tidak mau di timur tersebut itu sampai dibilang langganan banjir. Saya nggak mau. Oke. Tapi Pak, ini warga juga ini berkomentar, ini wilayah timur tuh kan kawasan industri. Lalu bagaimana kalau banjir terus? Ini kan juga bisa berdampak apa investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon, Pak Ketua? Pasti. Jadi semua pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menarik investasi dari Jakarta, dari luar gitu, untuk mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Tapi ada satu instrumen namanya magnetasi investasi. Jadi kemampuan menarik investasi atau magnet investasi ini menjadi instrumen yang menurut saya penting. Nah, apa saja nih yang bisa menguatkan magnetasi investasi? Salah satunya infrastruktur yang baik, memadai. Nah, infrastruktur ini infrastruktur jalan, infrastruktur pemukiman, infrastruktur air, salah satu diantaranya gitu kan. Kalau infrastruktur tidak tersedia dengan baik, maka biaya logistik akan tinggi. Nah, kalau biaya logistik tinggi, maka investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon gitu kan. Kenapa kok industri yang ada hari ini di Cirebon Timur lebih suka membangun pabriknya di sekitar pintu tol Ciledug? Karena untuk meringankan biaya logistik gitu kan. Karena kalau biaya logistiknya tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar daerah Kabupaten Cirebon, maka nggak menguntungkan gitu kan. Itu salah satu pertimbangannya. Tapi kaitannya dengan banjir, ini bagian yang menurut saya menjadi prasyarat dasar kan. Mereka ingin berinvestasi kalau Cirebonnya baik gitu. Kalau sekarang kan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena tadi infrastruktur jalan masih menjadi tantangan. Kita harus bisa pastikan jalan-jalan arteri di Kabupaten Cirebon lebar sehingga truk-truk kontainer bisa bermanuver. Kemudian supaya nggak cepat rusak dan bolak-balik berlubang karena kalah dengan air ya harus kita betonisasi. Semuanya butuh anggaran, memang butuh anggaran. Tapi kan kita bisa susun skala prioritas dan pembagian tanggung jawab. Kalau jalan provinsi kan yang bangun provinsi, duitnya provinsi. Jalan nasional yang bangun Jakarta, duitnya Jakarta. Ini yang harus kita kelola ulang gitu kan.
balik lagi ini soal komunikasi. Tapi yang pasti kita berharap banjir ini jangan jadi salah satu masalah yang menjadi penghambat investor masuk ke Kabupaten Cirebon. Nah, kita harus bisa memastikan Kabupaten Cirebon ini kabupaten yang layak untuk berkembangnya industri. Oke, karena digadang-gadang terus kan ini menjadi pusatnya ya nanti ya. Saya optimis, kita punya semua potensi untuk Cirebon menjadi sejahtera. Kita punya semua potensi untuk Cirebon menjadi lebih baik lagi. Tinggal bagaimana kita mengelola ini secara efektif, efisien, tepat guna, dan cerdas gitu. Sehingga semua bisa mendapatkan manfaat. Oke, kalau ngomongin anggaran memang berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah Kabupaten Cirebon? Menyentuh angka berapa? Kita belum bicara soal banjirnya nih. Cirebon tuh panjang jalannya 1.200 km. Yang katanya dari 1.200 km ini punya drainase kurang dari 20%. Berarti kan 80% jalan belum ada drainasenya. Ini kan persoalan nih. Kan air harus dibuat jalan airnya, bukan hanya jalan manusianya saja gitu kan. Kalau hujan terus airnya di tengah jalan gimana? Kan repot gitu kan. Betul. Kedaung terendam, pleret sumber setiap hujan terendam setengah meter, dan ini jadi pemandangan umum. Apa nggak ada selokannya? Ada selokannya. Tertutup gitu kan. Nah, coba bayangkan gini, Mbak. Berarti kalau 80% kita butuh kurang lebih sekitar 800 km jalan harus dibuat drainasenya. Kalau 1 kilometernya 500 juta. Berarti kan kita butuh 400 miliar hanya untuk memastikan setiap jalan yang ada di Kabupaten Cirebon kiri kanannya ada drainase. Belum untuk normalisasi sungai. Kalau normalisasi sungai, misalnya satu sungai butuhnya per kilometer 1 miliar. Kali panjang sungai 25 km berarti 25 miliar. Kali jumlah panjang sungai, dan itu harus berkelanjutan. Kalau kita pakai cara-cara konvensional, mahal gitu kan. Sebenarnya ada cara-cara yang bisa saling menguntungkan dengan pihak swasta gitu kan. Dan ini bagian dari tadi. Kita serius nggak sih? Kalau kita serius sebenarnya banyak cara yang lebih murah yang bisa kita. Itu ya, kolaborasi. Oh pasti. Oke, kayaknya banyak ya anggaran yang harus dikeluarkan ya. Banyak. Sanggup nggak sih kita? Kayaknya nggak sanggup ya Pak Mas Saleh? Sanggup dong. Harus sanggup. Masih optimis ya pemirsa ya. Baiklah, masih ada satu kesempatan lagi kita berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, tapi kita break lagi, jangan kemana-mana. Baik, Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Usai banjir yang terjadi di wilayah timur Cirebon, lalu apa kegiatan yang dilakukan dari wakil rakyat, pemerintah daerah, BBWS, sudah ada pertemuankah? Kita kemarin observasi, pemerintah daerah juga melakukan sidak. Kemarin sore sempat dilakukan rapat koordinasi teman-teman BNPB pusat dengan teman-teman provinsi dan kita di kabupaten, dan kita sempat membahas langkah-langkah kontingensi untuk kedaruratan terlebih dahulu. Nah, beberapa hal sudah diputuskan dan diselesaikan, ditindaklanjuti oleh teman-teman dinas terkait. Nah, yang penting untuk dilakukan follow up adalah program jangka menengah dan jangka panjangnya, untuk mengantisipasi hal-hal serupa tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Saya meminta kepada teman-teman dinas terkait untuk menyiapkan roadmap penanganan banjir di Kabupaten Cirebon. Kami di DPRD sedang menyusun regulasi terkait dengan roadmap tersebut. Bentuknya mungkin peraturan daerah terkait penanganan banjir. Nah, di Perda ini mungkin akan kita posisikan sebagai alat paksa. Alat paksa pemerintah daerah, BBWS, pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk berkolaborasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini gitu.
Harapannya sih sebenarnya bisa selesai dengan tadi ada playmaker yang serius. Tapi karena kita nggak punya instrumen yang efektif untuk menjadi barang itu ya, kita coba susun peraturan daerah terkait dengan pengelolaan banjir dan ini sudah masuk di Probemberda. Mungkin setelah puasa kita mulai bahas dan harapannya ini menjadi pegangan untuk para pihak melakukan langkah-langkah penyelesaian persoalan banjir di kewenangan dan ruangnya masing-masing. Oke, nggak terlambat tuh Pak, baru sekarang dilakukan. Tidak ada kata yang terlambat, kan kita hidup masih 1000 tahun lagi. Amin, semoga panjang umur. Dan yang perlu kita antisipasi adalah kehidupan anak cucu kita yang lebih berkualitas lagi, lebih baik betul, lagi. Betul, generasi penerus kita ini ya. Oke, tapi bagaimana selanjutnya nih Pak Ketua? Ini kan warga juga kan butuh ketenangan ya. Jadi dengan adanya ini dikhawatirkan terulang kembali. Apa yang harus dilakukan nih dari wakil rakyat juga untuk setidaknya membuat warga juga menjadi aman, Lebih tenang ya. Tenang. Jangan risau terus. Betul. Yang pasti tanggap darurat yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintahan daerah ini harusnya sudah bisa mengurangi beban hidup dulu. Minimal dapur umum, kemudian yang kedua langkah darurat untuk menutup tanggul-tanggul yang jebol, kemudian yang ketiga menyiapniagakan personel-personel yang terkait dengan penanggulangan dampak yang sewaktu-waktu bisa terjadi gitu. Nah, harapannya ini minimal bisa mengurai dan mengurangi beban teman-teman yang terdampak. Nah, tahap berikutnya yang pasti ya kita harus segera melakukan langkah darurat terkait dengan perbaikan infrastruktur air. Dan kalau ini tidak kita segera lakukan maka tidak akan selesai. Masa kita nunggu kemarau dulu untuk supaya banjirnya selesai, kan nggak lucu gitu kan. Harus Terus ada apa antisipasi. Fungsinya negara? Iya betul sekali ya. Negara harus hadir dalam persoalan-persoalan ini gitu kan. Betul. Oke. Di wilayah timur itu kan infrastruktur memang ya Pak ya masih menjadi perhatian ya Pak ya, harus mendapatkan perhatian lebih. Ini ditambah kondisi yang banjir kemarin pasti kan kondisinya semakin mungkin parah ya Pak ya. Betul. Aspal yang mengelup Aspamat. Betul. Satu contoh kemarin kan setiap banjir meluap tersebut itu walaupun dalam keadaan tidak banjir di desa-desa lain ya gitu atau di kecamatan lain, itu yang namanya di Bunderan, Jatiseeng itu berlangganan banjir. Itu tidak hujan besar pun di situ sudah intinya 50 cm itu sudah ada pasti genangan terjadi. itu ya? Iya, pasti terjadi genangan. Ya itu persoalannya yaitu di ini di spal atau drenasi, yaitu jalan provinsi. Penanganan dari hulu ke hilir nih. Iya, betul. 3 tahun tadi Pak Ketua bilang akan terbebas dari banjir. Optimis, Pak Matsang? Ya optimis sekali. 3 tahun cepet loh. Ya insya Allah kalau memang Kalau serius. Kalau Kan serius. gitu. Oh baiklah, didukung anggaran juga begitu ya? Iya. Nah, ini sebagai closing statement ya. Oh, enggak. Saya mau ngulangin terkait dengan puisi curhatan air. Mantap. Silakan Pak Ketua. Halo manusia, gitu. Aku harus meresap dan berjalan kemana? Kalian merampas jalanku. Aku pakai jalanmu saja ya. Aku ingin meresap ke bumi, tapi tempatku, waduk, embung, bantaran sungai sudah kalian rebut jadi pemukiman. Cakep. Jadi aku harus basahi saja rumahmu. Sungaiku juga sudah dangkal dan sempit karena kau gunakan untuk perumahan. Dan tumpukan sampah sangat mengganggu jalanku. Permisi, aku buat saja jalanku sendiri. Bagaimana kalau aku jebol tanggulmu dan kulewati jalanmu? Mohon maaf, aku mau lewat dulu, membasahi jalan, rumah, dan kantor kalian. Dan jika kalian saling menyalahkan soal banjir, maka aku akan tenggelamkan kalian. Waduh, itu Berat ya? berat juga ya Pak ya. Jadi sedih juga nih ya Pak ya. Karena memang ada pengaruh dari manusia juga tuh ya, banjir ini.
lingkungan, terus juga perilaku hidup kita nih ya, Iya. yang membuang sampah sembarangan itu berpengaruh juga Pak Ketua ya? Ya, Pak jelas. Marwan? Pasti sangat berpengaruh. Ya kalau drainasenya ditutup gitu Iya. kan, sumur resapannya ditutup, gitu. Terus harus meresap kemana lagi gitu. Itu dia. Oke, kita turut prihatin dengan kondisi banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon di wilayah timur ini. Terus semoga juga ini warga bisa mendapatkan penanganan yang lebih ya Pak ya. Perhatian dari pemerintah, keseriusan, kolaborasi ya. Kita harus anggap ini sebagai tantangan. Masa kita kalah dengan situasi ini? Gitu. Dan 3 tahun waktu yang lama. Kalau kita serius, saya kira 1-2 tahun sudah bisa mengurangi frekuensi banjir minimal. Ada progres ya Pak ya? Ya kalau sekarang 9 kecamatan ya tahun depan minimal tinggal 4 kecamatan. Oke, masih Tahun ada berikutnya PR lagi lagi ya? tinggal 2 kecamatan. Tahun selanjutnya ketiga selesai. Beres ya. Maka semoga. Cirebon bahagia bukan menjadi hanya sebagai impian. Gitu. Oke, menyala bosku. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Wasson. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk warga Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak. Kita harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.